Shalom, selamat pagi. Saya menyapa saudara terkasih semua. Shalom, selamat pagi. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Yang mengikuti pada live streaming, Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun berada, boleh juga lambaikan tangan ke kamera atau menge-share, membagikan pelayanan kita melalui Facebook GBI Palangkaraya supaya banyak lagi orang-orang anak-anak Tuhan di luar sana yang akan terima kuasa berkat daripada Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Bapak Ibu saudara. Haleluya, amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita mau mengimani pagi hari ini, kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin, haleluya. Kita semua mau bangkit berdiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sembah dan pengagungan kita hanya bagi Dia. Haleluya, glory, haleluya. Engkau yang termegah, Engkau yang termulia, Engkau Raja di atas segala raja, yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, berikan pengagungan, penyembahan hanya bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai atas
syukur. Kami mengangkat tangan kami sebagai pujian penyembahan kami. Kami serahkan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, yang hadir, yang datang, karena kami sudah dimenangkan, karena kami sudah dibebaskan, karena kami sudah dipulihkan, karena kami sudah dibebaskan dari belenggu kutuk. Apapun itu Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus, nyala-nyala di atas setiap kami. Ambil bagian setiap pagi Tuhan. Kami mau menyenangkan Kau lebih lagi. Biarlah tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau beri pengakuan dan sembahan yang begitu. Haleluya. Haleluya. Bawa hati saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Satukan hati saudara. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau masuk di tengah-tengah hati kami. Karena kami hanya mau berharap kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Katakan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan dari awal dengan iman, katakan bersama. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu
pujian ini. Kami aman di dalam Engkau, kami aman dalam perlindungan Engkau. Kami tidak pernah kekurangan, kami tidak takut, karena kami ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu yang tertinggi dan kami puja. Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mari saudara yang bersiap untuk bersuka cita katakan amin. Haleluya. Masih sanggup untuk bangkit berdiri? Saya tanya sebelah kanan, masih sanggup untuk bangkit berdiri Bapak Ibu? Sebelah kiri jangan mau marah. Sebelah kiri masih sanggup bangkit berdiri? Haleluya. Kita mau bersuka cita, memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Sungguh nyata. Secerahnya
semua? Kita diberkati dengan pujian kita. Haleluya. Saya percaya kalau saudara diberkati, setiap pujian bukan suatu kebetulan, tapi dalam pujian yang ada sebagai bukti pengagungan penyembahan kita. Seperti kita mengenal Dia. Dia siapa? Dia Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini membawa saya secara pribadi mengenal dengan Tuhan. Ketika bangun tidur, membuka mata, saya bersyukur, oh saya masih sehat. Ketika saya berjalan, oh saya bersyukur, saya masih boleh berjalan. Ketika saya melihat orang lain mengalami keterbatasan fisik, ternyata saya jauh lebih bersyukur dibanding mereka. Saya bersyukur ketika saya boleh memimpin pujian. Seperti pernah yang saya katakan kesaksian dulu, saya berdoa saja tidak bisa, apalagi memuji Tuhan. Kalau saya memandang Tuhan, saya sangat kecil. Siapalah saya Tuhan? Saya bersyukur saya mengenal Tuhan dan saya dipilih. Kalau masa lalu saya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang dari seberang, kalau Tuhan pakai saya, tidak menutup kemungkinan pakai saudara semua dengan talenta yang berbeda. Amin. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Bawa satu saudara untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Kita mau mengimani pujian ini. Haleluya. Katakan dengan iman. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Haleluya, haleluya. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung, ku tersanjung. Katakan beriman karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu
wajah-Mu, kami terkagum akan kebaikan-Mu, karena cinta-Mu. Haleluya. Kulihat hidupku, haleluya, dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatannya semua kebangkitan dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari kegempaanku ini, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Oh. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembahan. Suara yang lembut katakan saudara, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembahan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini kami semua yang ada di GBI Call, kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mau mengganggu kebenaran firman-Mu, hari ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan, dan Roh-Mu sendiri Tuhan yang boleh berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami semua, kami jemaat yang hadir saat ini, kami datang dan nanti kembali, kami ada perubahan, kami penuh dengan sukacita karena kebenaran firman-Mu yang sudah diterima. Terima kasih Tuhan Yesus,
yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, bersama katakan amin. Ya. Shalom, selamat pagi. Shalom ya. Terima kasih untuk musik pujian. Ya. Kami bersyukur dan pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala GBI Call Kingdom of Love yang boleh memberikan kami kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan ya. Terima kasih. Hari ini semua yang hadir di tempat ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Sekali lagi katakan ya, aku berbahagia. Aku berbahagia. Ya. Harus kita imani dulu. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam rumah Tuhan, suasananya sama dengan kita masuk, maaf, di tempat lain atau di tempat-tempat umum. Kita harus meyakini dengan iman. Hari ini dan selanjutnya, sekarang kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia sekali lagi tidak ditentukan oleh suasana keadaan ini ya. Maaf, aku berbahagia kalau aku beribadah di kota besar ataupun dengan musik yang full, baru aku berbahagia. Bukan. Terus kalau musik penuh, ya puji Tuhan, tidak ada salahnya. Tapi musik saat ini pun saya rasa juga sudah luar biasa dan kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ingat di Lukas 11 ayat 28 ya. Tetapi dia berkata, atau Yesus berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, itu kita sadari ya. Jadi ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya ya. Sekali lagi bahwa yang berbahagia, sesungguhnya yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bukan yang berbahagia adalah di tempat yang mewah atau gedung yang tingkat tinggi sekali baru aku berbahagia, bukan. Ataupun dengan pembicara yang bisa dikatakan yang sudah viral baru berbahagia, bukan. Jadi berbahagia tidak melihat siapa yang berbicara di depan, tapi kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Amin ya. Amin ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Adi Nugroho. Ya, saya asli dari Nganjuk, Jawa Timur. Lokasi saya di Nganjuk itu di bawahnya desa itu Dukuh. Dukuh itu dari bagian dari bawahnya desa ya. Desa Templek, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Saya dilahirkan ya dari orang tua yang pekerjaannya ya sebagai seorang sopir ya, sopir tapi sopir bukan sopir truk atau sopir travel, bukan, tapi sopir kereta api. Bapak saya ya mulai dari tahun 63 dia menjadi sopir kereta api. Sopir kereta api itu bahasanya tuh masinis ya, kalau bahasa Belandanya ya. Ya, karena bapak saya lulusan dari ST ya, bukan sekolah teologi ya, bukan, ataupun sarjana teknik juga bukan, tapi sekolah sekolah ini teknik itu bukan sarjana, tapi sekolah teknik itu sejajar dengan SMP. Jadi tahun 60-an itu diterima menjadi seorang sopir kereta api atau masinis. Jadi saya juga dalam arti kata dilahirkan bukan dari keluarga yang bisa dikatakan yang secara dunia berlebihan, tidak, tapi kami keluarga yang bersyukur ya, keluarga yang bisa dikatakan cukup karena masih bisa makan. Dan pada tahun 80-an ya, 85 saya masuk SD ya, tahun 85. Ibu saya waktu pulang ya, naik kendaraan dia pulang melihat anak sekolah
Keluar banyak, ibu saya juga menyampaikan bahwa saya khawatir. Kenapa bukan waktu itu kok ibu bicara khawatir? Ya, bahwa orang banyak, begitu banyak ya. Pas pulang sekolah itu kan barengan ya. Nah, ibu saya khawatir nanti anakku bisa nggak ya jadi orang apa tidak ya. Hal yang wajar. Setiap orang tua pasti berpikir seperti itu. Nah, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini saya menyampaikan kebenaran firman tentang hal khawatir. Karena secara manusia, baik yang dahulu ya tahun 80 pun orang tua saya juga merasa khawatir. Mungkin saat ini pun juga kita yang ada di sini, saya rasa juga gak jauh beda ya. Pasti ya Bapak Ibu yang punya anak pun juga ada rasa khawatir ya. Nanti masa depannya kemana? Ya. Ataupun kita yang sekolah pun juga kadang merasa khawatir ya. Mana mahasiswa tadi ada yang mahasiswa sekolah? Ya nanti lulus apa tidak sekolah saya? Ujian saya nanti bagaimana? Nilainya apa? Orang miskin pun juga merasa khawatir ya. Khawatir masa depan dan kemiskinannya. Orang kaya pun juga kadang khawatir masa depan dan kekayaannya. Beda-beda tipis. Dalam arti semua itu ada mempunyai rasa khawatir. Dan Tuhan Yesus pun juga tahu bahwa kita dalam daging kita itu adalah lemah ya. Matius 26 ayat 41. Berdoalah dan berjagalah supaya kamu tidak masuk ke dalam berbagai pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Ya. Kalau di terjemahan Indonesia Modern Bible itu daging lemah. Ya. Tapi kalau di LAI, ya terjemahan LAI, tubuh kita lemah. Ya. Roh memang penurut, tapi tubuh lemah. Berarti memang Tuhan menyadari bahwa selagi kita hidup, berarti kita itu berada di dalam tubuh atau berada di dalam daging. Pasti kita mempunyai rasa kekhawatiran. Mari kita sekarang merenungkan dari tentang hal khawatir. Ya. Kalau nanti sambil disimak, didengarkan ya. Istilah kata jangan khawatir ada berapa kali? Ya. Dari Matius 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah khawatir mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Dari Matius 26 ayat 25. Sebab dengan berkata janganlah khawatir ya. Apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu pakai atau apa yang akan kamu minum ya. Janganlah khawatir tadi ya. Matius 6 ayat 31 ya. Pertama Matius 6 ayat 25. Yang kedua ini satu perikop tentang istilah jangan khawatir ya. Hal jangan khawatir di Matius 6 ayat 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan ya, atau apakah yang akan kami minum atau apakah yang akan kami pakai. Berarti berapa kali sudah tulisan jangan khawatir? Sudah 3 kali ya. Yang ayat 25 tadi 2 kali, ayat 31 1 kali, sudah 3 kali. Nah, yang terus di Matius 6 ayat 34, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, ya. Kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Berarti berapa kali? 4. Nah, istilah ataupun kata-kata Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan di dalam satu perikop, ya, di Matius 6 dari mulai ayat 25 sampai 34 ini adalah perikop hal khawatir, dan jumlah jangan khawatir berarti ada 4 kali. Lebih dari 3 kali berarti benar-benar bahwa manusia adalah orang yang penuh khawatir. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa melewati tentang hal kekhawatiran itu? Itu yang penting.
Karena Tuhan pun sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang khawatir. Kita lihat di Matius 6 ayat 33 ya. Ya. Ini yang umum ya, Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim atau kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya, karena saya bicara dari terjemahan IMB, tapi ini dari LAI ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentang mengatasi jalan keluar supaya kita tidak khawatir. Berarti kerajaan Tuhan pertama harus ada di dalam kehidupan kita dulu. Berarti kita harus tahu tentang ketenangan di dalam kehidupan kita dulu ya, tentang keselamatan. Karena apa? Kalau di saat kita tenang itu hati kita pun jadi gembira. Hati yang gembira pun adalah obat yang manjur ya. Amsal 17 ayat 2, hati gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita kerja, kalau kita dengan keadaan yang tidak tenang, pasti kerjaan kita pun tidak akan konsentrasi, pasti kita bubar ya. Makanya kebenaran firman, tapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, yaitu kita meyakini di Matius 14 ayat 6 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini ya, kita mengucap syukur, kita mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa jika tidak melalui aku ya. Terus bagaimana ya supaya kita bisa masuk ke dalam pada jalan Tuhan, supaya kita ikut dalam jalan Tuhan? Itu kita lihat di Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika mulutmu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hatimu percaya bahwa Tuhan atau Elohim telah membangkitkan Yesus, membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi inilah di Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 ya, supaya kita sambil ngomong juga kebenaran firman bisa disampaikan. Roma 10 ayat 9. Jadi mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hati kita percaya ya, bahwa Tuhan atau Elohim telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan selamat ya. Kita akan menerima keselamatan. Berarti kita masuk ke dalam jalan Tuhan, karena tidak ada yang masuk ke kerajaan Tuhan kalau tidak melalui Yesus ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengucap syukur bahwa kita saat ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan, berarti orang-orang yang sudah diselamatkan. Seperti WL tadi, dari seberang, begitu dia mengaku mulutnya dan hatinya percaya bahwa dia diselamatkan. Ini cerita lagi ataupun realita kadang, kenapa kalau orang itu ada yang sudah beribadah tapi kadang dia bisa menghilang lagi? Berarti dia itu hanya mulutnya aja yang percaya ya, mulutnya dia tapi hatinya tidak percaya. Mulut mengaku ya, karena di sini bisa dikatakan semua mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi hatinya percaya enggak? Kalau hati kita sudah percaya bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak ada, kalaupun kita keluar dari kebenaran atau dari jalan Tuhan, berarti hanya mulut kita tapi hati kita tidak percaya. Amin semuanya? Ya. Jadi kalau sudah kita diselamatkan, itu keselamatan tidak akan hilang. Ya. Puji Tuhan bahwa kita sekarang sudah jelas ya, bahwa mulut mengaku bahwa dan hati percaya pada Yesus Kristus, jangan pada yang lain ya. Iman kita, saya lagi bahwa iman kita harus percaya kepada
Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1, kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman kita yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus renungan kita selanjutnya, yang pertama tadi, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, kerajaan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, pertama bahwa kita mempercayai tentang keselamatan, bahwa Yesus Kristus adalah yang sudah menyelamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, Tuhan pun juga pasti mempunyai satu tujuan di dalam kehidupan kita, yaitu di Efesus 5 ayat 8, bahwa sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan, jadilah anak-anak terang. Ini, kalau Tuhan sudah selamatkan kita, bahwa kita supaya menjadi anak-anak terang. Sebab dahulu kamu ada kegelapan, berarti kita adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu adalah orang-orang kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan berarti segala kesalahan kita itu sudah Tuhan benarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Di Roma 3 ayat 24, ya, tetapi oleh anugerahnya kamu dibenarkan secara cuma-cuma, ya, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Itulah berarti kita sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dibenarkan. Dan perintah Tuhan, maksud Tuhan selanjutnya yaitu jadilah anak-anak terang, yaitu supaya terang kita itu kita menjadi terang di dalam kegelapan. Dalam arti terang kita itu supaya bersinar. Terang yang bersinar itu di Matius 5 ayat 16, ya. Dan hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, supaya mereka melihat terangmu, ya, mereka supaya melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16, ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, secara lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang dimaksud terang yang bercahaya, ya, terang di dalam kegelapan, supaya kita bisa berdampak melalui kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kalau kita menjadi batu sandungan, itu berarti terang kita itu berarti tidak bercahaya. Kita menjadi anak terang tapi tidak berdampak. Kita masuk ke dalam kegelapan, terang kita malah mati. Udah, berarti terang kita itu tidak berdampak, ya, tidak bercahaya. Kita sepakat bahwa yang hadir saat ini kita percaya bahwa kita adalah anak-anak terang. Dengan melihat perbuatan kita yang baik, semua akan memuliakan Bapa kita yang di surga, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, setuju? Amin, ya. Jadi kita berbuat baik itu boleh, tapi jangan salah, jangan menjadi egosentris. Kita berbuat baik tapi orang memuji-muji kita, itu tidak benar. Kebenarannya kita berbuat baik supaya terang kita percaya dan memuliakan Bapa kita di surga, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi saksi Kristus, ya. Mungkin dimanapun kita berada, mungkin masih mahasiswa, di sekolah ataupun di lingkungan kerja, kita boleh menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana terang kita yang supaya bercahaya, ya, supaya terang kita, ya, terang kita bisa berdampak yang baik. Kita lihat selanjutnya di Efesus 5 ayat 15, ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, ya, supaya hidupmu jangan seperti orang bodoh, tetapi menjadi seperti orang bijak. Ya, terima kasih, ini tim rombongan kami datang, ya. Silakan. Ya.
Terima kasih teman-teman yang sudah support kita. Ya. Oke. Ya, sekali saya lanjutkan ya. Bahwa bagaimana menjadi terang, menjadi saksi Kristus, ya. Sekali lagi di Efesus 5 ayat 15, ya. Bagaimana seharusnya kamu hidup, ya, supaya kamu tidak seperti orang bodoh atau orang bebal, melainkan seperti orang bijak. Ya. Kalau di sini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Nah. Orang bijak ataupun orang arif itu seperti apa? Ya. Orang arif itu yang pertama ya, dapat mengatur diri sendiri.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu hari ini, Bapa, bahwa kami sekarang dan tidak menjadi orang yang khawatir, tapi kami adalah menjadi anak-anak terang. Amin semuanya ya. Dan nanti kami pulang dengan penuh sukacita. Melalui kehidupan kami boleh menjadi saksi Kristus. Melalui kehidupan kami boleh menjadi orang, boleh melihat kami dan orang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mempercayai kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, katakan amin. So, kita dengan teman-teman ya. Jadi kebetulan teman-teman tadi juga baru datang. Kita mau ada mars lagu kita ya, bahwa hidup kita juga biarlah menjadi berkat. Mungkin boleh, ayo teman-teman kita ngobrol naik ya. All New Coffee hitam, ayo silakan naik kita satu pujian. Ya. Beri tepuk tangan buat. Ayo. Ini jangan capek dulu ya. Kami pimpinan kami, tuan rombongan kami, Insinyur Martono ST MSC, beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata dulu Pak, supaya jemaat GBI Call juga boleh terima berkat. Mungkin kesaksian dari Bapak, monggo. Beliau ini juga Bapak Pastor atau Bapak Pendeta juga ini. Ayo monggo, kami silakan. Iya, Shalom. Tuhan. Ini saya dulu Pak Adi ini. Pastor Adi ini luar biasa kalau melayan. Tembak sana, tembak sini gitu ya. Maaf Kak. Ayo mendat. Oh ini satu. Inilah aktivis di gereja kami. Kami namanya apa? Kopi hitam. Nggak tahu itu namanya dari mana. Yang penting ngopi gitu ya. Capek-capek ya ngopi gitu. Ya nggak benar. Super ya tak tinggal ngopi gitu katanya orang Jawa. Baik, kami ini terbentuknya sungguh luar biasa terpakai. Jadi kami sudah purna tugas semua dari ASN, lengkap, pendetanya juga ada Pak. Ini STH Jakarta nih. Anak Bojonegoro Niko. Nah ini polisi, jangan macam-macam cepat dia. Pensiunan juga. Ini masih kami. Dulu bikin rumah saya. Rumah beda betul. Betul kan? Tapi ya itu, Bapak tinggal diam nanti tanamannya tumbuh sendiri. Aduh, luar biasa. Tanya dia hilang, saya ya kan. Ketemu di gereja melayani. Pak Pastor Haji saya kira sudah tahu semua ya. Saya sudah share firman. Nah ini generasi muda seperti ini yang kita perlukan. Banyak jiwa yang harus kita jaga. Banyak bisa melayani. Tuhan akan apa? Bersama malaikat akan bertepuk tangan. Amin. Kami tidak bisa banyak menyita waktu karena kami tadi juga beribadah gitu. Jadi kemarin sudah Pak Adi, ayo Pak Mahar kita nyanyi nanti di GBI King of God. Kingdom of God. Sorry, Kingdom of Love, iya kan? Kerajaan kasih. Sudah berapa tahun Pak Pendeta? 6 tahun puji Tuhan. Saya baru 20 tahun di Kalbar. Tidak apa-apa. Baik, ayo kita sama-sama kemarin komitmen waktu di Mabes itu markasnya Pak Adi sama Ibu. Di sana kita sering muji-muji sana, lagu dan sebagainya. Walaupun dengan secara sederhana, tapi saya kira percaya musik bisa ya. Mungkin adanya. Mana teksnya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Thank you, terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Pujian yang luar biasa dari bapak-bapak dan kaum pria sejati dari Kopi Hitam. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kemuliaan nama Tuhan. Pujian yang luar biasa, kita semua dalam hidup kita menjadi berkat bagi saudara kita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi. Saya akan bertanya bagi bapak ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh Asar memberikan, boleh bangkit berdiri dan Asar akan memberikan amplop. Ya, amplop seperti ini, amplop persembahan. Dipersilakan berdiri bapak yang belum mendapatkan amplop, silakan berdiri. Ya, ada, ya, ada yang belum lagi sebelah kanan, ya. Di belakang ada lagi, ya. Di belakang ada satu lagi, ya. Sudah semua? Boleh kita mengangkat, kita sudah terima amplop semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, sucikan dan kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini harum di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap usaha, tanah, ternak, ladang kami, bahkan kami juga yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seindahnya pelangi. Haleluya. Sukacita kita akan pujian ini untuk semua pujian kita. Glory. Haleluya. Mari saudara katakan bersama-sama dengan iman. Seindahnya pelangi.
Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan warta ibadah. Mempersilakan Bapak Aris memimpin warta ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Jemaat yang hadir dan juga tim yang luar biasa. Pak Adi, puji Tuhan, terima kasih bisa melayani di tempat ini. Beginilah kondisi kerja kami, ini kondisi jemaat dan tim Kopi Hitam memang luar biasa. Walaupun sudah berumur, tetapi memberi semangat kepada kami yang mudah-mudahan untuk terus berkarya di ladangnya Tuhan. Ya, menjadi contoh bagi kami juga jemaat yang masih muda, ayo bekerja di ladangnya Tuhan itu tidak sia-sia. Ya. Satu hal, di tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, kekhawatiran pasti melanda setiap hidup kita. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menguatkan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Baik, saya membacakan partai jemaat di Kingdom of Love Palangkaraya Minggu 12 Maret 2023. Yang pertama, ibadah raya Minggu 19 Maret 2023, pembicara PDP Haris, lalu WL Saudara Astri, singer Ibu Ocha dan Eka, musik Saudara Efri, Pak Yansen dan Gama. Asal penerima tamu tim TPPK Ibu Sri Nambua dan Rina Manalu. Multimedia live streaming Saudara Yonatan, kolektan Rina Manalu. Dan kegiatan sepanjang minggu ini ada ibadah doa dan puasa hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 18. Ya, bagi saudara semua, setiap hari Jumat kita ada ibadah doa dan puasa. Lalu ada ibadah Faith Community hari Sabtu pukul tanggal 18 Maret pukul 18 di keluarga Opung Sinaga. Lalu latihan tim PAW hari Sabtu pukul 13 sampai dengan selesai, atau nanti bisa dikoordinasikan dengan tim pelayanan yang ada bertempat di tempat ini. Lalu ibadah sekolah minggu pukul 10 sampai dengan selesai di tempat ini. Lalu jemaat yang berulang tahun di bulan Februari ada Ibu Kiki tanggal 30 Maret. Ya, Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan Februari 2023. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling bisa dilakukan setiap hari dengan menghubungi nomor 0834961269 dan 082254260173. Dan juga terima kasih untuk tim pelayanan, tim PAW luar biasa memberkati kami hari ini. Baik Bapak Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar ya Tuhan, nyatakan dalam setiap kehendak dan rencana dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melawat kami sepanjang hari, Engkau melihara kami setiap kehidupan kami. Dan menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak Adi berkat tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati hidup rumah tangganya, Engkau memberkati pekerjaannya. Kami juga menyerahkan tim lain yang ada bersama Pak Adi dan tergabung dalam Kopi Hitam ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari semakin pakai luar biasa ini ya Tuhan, untuk memberkati banyak jiwa, untuk memberkati banyak gereja dimanapun mereka melakukan pelayanan Bapa. Engkau senantiasa menolong dan setiap kehidupannya dan setiap kerinduannya Bapa. Memberkati usaha pekerjaan dan tergabung dalam tim Kopi Hitam ini Bapa. Biarlah kekuatan, kesehatan seluruh menyatakan dalam setiap kehidupannya.
Terima kasih Bapa. Kami sudah menyerah seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, memberkati. Bagi mereka yang sakit, jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan dengan kebenaran-Mu. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyirahi Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, hidupmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Para yang percaya berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih.